Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Anisya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Mata kuliah Pengantar Teknologi Pertanian dan Perikanan. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang proses perawatan tanaman, penanganan hama dan penyakit. Yang mana hama merupakan gangguan yang meresahkan manusia karena menimbulkan kerugian. Gangguan tersebut dapat berasal dari binatang pengganggu seperti kutu, tikus, wereng, dan lain-lain. Dan juga dapat berasal dari tumbuhan pengganggu seperti bakteri, jamur, dan virus. Hama dan penyakit tanaman membuat pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak maksimal. Biasanya penyebab suatu tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal disebabkan karena penyakit yang menyerang serta hama pengganggu. Adapun berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang menjadi momok bagi para petani atau peladang. Akibatnya, mereka mengalami kerugian besar karena masalah hama dan penyakit tanaman yang menyerang perkebunan atau pertanian mereka. Hama dan penyakit tanaman perlu diketahui agar bisa diatasi. Apalagi dalam budidaya berbagai tanaman, kadang hama dan penyakit menjadi hal yang biasa terjadi. Namun, kamu bisa mengendalikannya agar tetap mendapatkan hasil yang terbaik. Hama. Ada berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang perlu kamu ketahui. Hama adalah hewan yang biasanya menyerang atau mengganggu tanaman, sehingga tanaman tersebut tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Berikut macam-macam hama. Yang pertama adalah tikus. Hama dan penyakit tanaman tentunya memang sangat merugikan bagi petani. Salah satu hama yang paling banyak merugikan petani adalah tikus. Hal ini disebabkan karena tikus memiliki mobilitas yang tinggi serta daya adaptasi dan perkembangbiakan yang juga sangat tinggi. Tikus biasanya menyerang tanaman padi dan sering bergerak pada malam hari. Biasanya target utama tikus dalam menyerang padi adalah biji dan batangnya. Dengan giginya yang tajam, tikus dapat memakan biji-bijian padi. Biasanya tikus membuat lubang di dekat sawah dan bersembunyi di antara semak-semak. Kamu bisa mengendalikan hama satu ini dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, menutup lubang yang ada di sekitar sawah yang digunakan sebagai tempat persembunyian lalu menangkap tikus. Yang kedua, gunakan ular yang sudah dijinakkan untuk mengusir atau memangsa tikus. Yang ketiga, menggunakan pembasmi tikus atau umpan beracun. Namun, dalam menerapkan cara ini harus berhati-hati. Hama selanjutnya adalah ulat. Biasanya ulat akan memakan daun serta batang tumbuhan. Hal ini bahkan mungkin kamu lihat di lingkungan sekitar. Cara mengendalikan hama ulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengecek bagian bawah daun. Apabila terdapat telur kupu berwarna putih, maka hama selanjutnya adalah hama wereng. Wereng biasanya menyerang daun dan batang pada tumbuhan sehingga menyebabkan tumbuhan tersebut menjadi mati. Hama wereng ini menjadi salah satu penyebar virus yang menyebabkan penyakit tungro. Adapun cara untuk menangani hama wereng adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pola tanam pada tanaman dengan melakukan penanaman bersamaan atau bergilir untuk memutus siklus hidup hama wereng. Yang kedua, menggunakan predator seperti kumbang dan laba-laba. Yang ketiga, menggunakan insektisida, namun cara ini harus dilakukan dengan efisien dan tetap dengan menjaga lingkungan.